warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas perkenan Allah pada subuh pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya mencoba membahas tentang Ashabul Kahfi dengan judul mencari kebenaran. Dia lari dari kemaksiatan menuju dan mencari kebenaran. Didasari dengan Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-1 sampai dengan ayat 3. Ini yang merupakan referensi dari bahasan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering sekali dibacakan oleh Ustadz Wahyudi. Mungkin nanti kalau setelah membaca ini, ketika dibacakan agak sedikit terbayang begitu, renungan-renungan tentang ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan. Kebengkokan di sini artinya tidak ada perselisihan, tetap lurus dan konsisten. Al-Quran tidak memiliki makna yang saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Qaimal liyundira ba'sa sadidam milladunhu. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Wa yubassirul mu'minina ladina ya'maluna sholihat. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Kebagian, jeda ya, bilin bade. Annalahum ajron hasanah, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik, maka sirina fihi abada, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Iman rahimakumullah, yang barusan saya bacakan adalah surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 3. Itu merupakan referensi daripada bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, tentang bagaimana kondisi di Mekah. Kaum kafir Quraisy itu merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, asa atil gitu tah. Kenapa? Karena tiap hari selalu saja Nabi Muhammad SAW itu berdakwah. Jadi para inhong Quraisy itu semakin hari semakin merasa tidak nyaman dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebetulnya hati kecilnya mereka ada yang membenarkan gitu. Tapi tadi kembali kepada gengsi. Ya termasuk pamannya sendiri ya. Abu Thalib itu juga membenarkan, tapi pada akhirnya di akhir hayatnya bahkan diajak itu tidak mau. Di sini dalam hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu akhirnya berembuk, ngeriung. Mereka
membicarakan masalah Muhammad. Bagaimana kalau kita tanyakan kepada pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Karena pendeta yang di Madinah itu masih pendeta yang memegang kepada kitab awal. Kitab awal. Jadi sejak ditinggalkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi utusan itu mendapatkan perintah untuk mengunjungi pendeta Yahudi di Madinah. Menceritakan mengenai Muhammad yang mengaku nabi, kata mereka. Wa qalu lahuma, kata tokoh Quraisy itu kepada dua utusan yang akan diberangkatkan ke Madinah, salahum an Muhammadin wa akhbirahum biqaulihi. Tanyakan oleh kalian berdua pada pendeta di Yahudi sana mengenai Muhammad yang mengaku nabi. Terus ceritakan kepada mereka bagaimana kelakuan Muhammad kesehariannya. Tanyakan, muncul kurang mah tanyakan ngeunaan Muhammad, bejakeun kumarane, caritakeun sing jentre gitu tanya. Padahal Nabi Muhammad sendiri ada di Mekah gitu. Tapi ini petugas utusan ini akan mendapatkan tugas untuk mengunjungi atau bertemu dengan Yahudi di Madinah gitu. Karena pemikirannya pendeta Yahudi yang di Madinah itu masih utuh, belum terkontaminasi oleh kepercayaan lain. Beda dengan mereka kan sudah kepada berhala gitu. Wa innahum ahlul kitabi awal. Jadi wa innahum ahlul kitabil awal, lantaran anggapan mereka sesungguhnya para pendeta Yahudi itu adalah para pendeta ahlul kitab yang awal, yang sejak ditinggalkan oleh Nabi Isa. Jadi di Madinah itu banyak pendeta. Kenapa di Mekah tidak ada pendeta? Nah ini, karena kuatnya ajaran berhala di Mekah itu, maka pendeta itu tidak bisa hidup. Lamun teu diusir, dibunuh. Sehingga pendeta itu tidak bisa hidup secara normal. Jangan harap bisa hidup di Mekah. Karena kuatnya ajaran berhala di Mekah. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul di Mekah untuk meluruskan akidah ketauhidan kepada Allah. Bahkan termasuk pamannya Siti Khadijah, istri Nabi SAW yang bernama Waroqah bin Naufal, itu seorang pendeta tapi tidak bisa bergerak, tidak punya murid, tidak bisa memberi pelajaran, pengajaran, selalu diawasi oleh mereka kaum Quraisy. Wa indahum ilmun laisa indana. Lantaran pendeta di Yahudi mah nyampak ilmuna. Urang mah teu apal cenah gitu. Mereka tahu persis tentang kitab-kitab sementara kita tidak tahu. Min ilmin anbiya'i, ilmu tentang ilmu kenabian. Kenapa harus ditanyakan kepada para pendeta? Barangkali malah mandar susuganan, ada keterangan penjelasan dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab yang menerangkan mengenai ciri-ciri seorang nabi. Jadi itu yang akan ditanyakan kepada pendeta teh. Cik dina kitab eta teh ayat teh tanda-tandana ciri-cirina seorang nabi. Iya di Mekah aya nu ngaku nabi ngaranna Muhammad cenah gitu. Nah, jadi untuk mencari kebenaran itu ternyata perlu biaya, perlu waktu, perlu tenaga. Yang diutusnya juga bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena harus yang cerdas, pemberani, tidak pelupa, karena dia akan membawa pesan
tentang pertanyaan dan jawaban. Jadi dari sini ke Madinah membawa pertanyaan, jangan sampai lupa pertanyaan itu. Dan nanti dari Madinah untuk kembali ke Mekah itu membawa jawaban. Untuk itu diakurkan lah gitu dengan kondisi Muhammad SAW. Jadi singkat cerita, mereka sudah sampai di Madinah. Di sini tidak diceritakan bagaimana para pendeta itu mengumpulkan teman-teman yang lainnya, gitu. Sehingga mereka bisa berkumpul, dan setelah itu baru si utusan yang dua ini menyampaikan tentang tugas dia adalah memohon petunjuk ilmu tentang kenabian. Karena di Mekah ada orang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi yang terakhir. Lalu pendeta itu berkata, faqalat lahuma akhbaru Yahudi. Pendeta itu berkata, saluhu an salasin na'amurukum bihina. Tanyakan kepadanya, engke ku anjeun tanyakan kali itu ka Muhammad tentang 3 hal. Yang ini sekarang kami perintahkan kepada kalian. Fa in akhbarakum bihina fahuwa nabiyun mursalin. Ketika nanti Muhammad itu ditanya dan bisa menjawab, bisa menjelaskan yang 3 perkara ini, artinya dia itu, Muhammad itu benar nabi yang diutus. Wa ilam yaf'al warajulu mutaqawilun. Tapi ketika nanti ternyata dia tidak tahu, arab eureup bebelep bepan teu bisa ngejawab, eta mah jelema kalahka omong, kakao omdo, cuma omon-omon. Nah, jadi lalu apa yang harus ditanyakan oleh utusan itu kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi yang 2 orang ini mendapatkan tugas untuk menanyakan. Yang pertama yang harus ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, saluhu an fityatin dahabu fidahril awal. Tanyakan kepada dia, kepada Muhammad yang ngaku Nabi itu, tentang para pemuda yang pergi meninggalkan negerinya di abad awal. Jadi setelah Nabi Isa, tidak lama setelah Nabi Isa diangkat, gitu, di abad awal. Fa'inahu qad kana hadisun ajabun. Karena sesungguhnya kejadian-kejadian ini sangat mengagumkan. Nah, ini yang akan ditanyakan itu tentang para pemuda yang lari meninggalkan kampungnya karena tidak mau untuk diajak menyembah berhala. Ini pokoknya. Yang kedua, wasaluhu an rajulan tawafi qad balago masyariqa ardi. Tanyakan kepada dia, kepada Muhammad, tentang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, merantau, tawafi, tekukurilingan, ider-ideran, perjalanan jauh dari batas timur sampai kepada batas barat. Itu supaya dijelaskan kejadian yang dilakoni oleh laki-laki itu. Pertanyaan ketiga, wasaluhu anir ruhi mahia. Tanyakan kepada Muhammad mengenai ruh. Mahia, apa ruh itu? Fa idza akhbarakum bidzalika fattabi'uhu fa innahu nabiyyun. Kalau Muhammad bisa menerangkan perkara yang 3 ini, fattabi'uhu, ikuti oleh kalian, gugu tuturkeun, fa innahu nabiyyun, karena sesungguhnya dia itu nabi yang sebenarnya. Nah, itu. Wa ilam yaf'al, tapi kalau dia tidak tahu, tenyahueun, farrajulu mutaqawilun, hanya omong kosong, eta mah jelema ngacapruk cenah.
Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Terserah kalian. Jadi si pendeta teh lamun eta Muhammad teu bisa ngajawab nya palapap belebeb terserah maneh eta mah. Rek dikumaha oge, rek dibebek, rek dijejek, rek dileyek, rek dihabek, terserah. Artinya dia itu nabi palsu. Nah, pendek cerita, maka setelah mereka mendapat petuah dari para pendeta Yahudi tadi, utusan itu pun kembali ke Mekah karena sudah mendapat sesuatu untuk ditanyakan kepada Muhammad yang akan disampaikan kepada para tokoh Inohong di Mekah. Jadi sesampainya di Mekah, mereka utusan itu lapor kepada yang mengutusnya, lalu semuanya disampaikan. Maka perintah selanjutnya adalah muncul orang mah tong kagok capek gitu. Teu kudu reureuh heula sok aya nama panggihan Muhammad. Temui Muhammad untuk menyampaikan pertanyaan yang diarahkan oleh pendeta Yahudi tadi. Tentang 3 perkara itu. Maka setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, utusan itu pun menyampaikan pertanyaan itu. Yang pertama, pertanyaan tadi mengenai pemuda yang meninggalkan kampung. Yang kedua, mengenai laki-laki yang tawafin teh ider-ideran kukurilingan. Dan yang ketiga, mengenai ruh. Nah, setelah semua pertanyaan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, faqala lahum Rasulullah SAW, jawab Rasulullah SAW kepada utusan itu, ahbirakum bima sa'altum anhu godan. Mengenai pertanyaan itu, kata Rasulullah, aku akan menjawabnya besok. Sobat iman rahimakumullah, maka tentu saja keesok harinya utusan itu dari kaum Quraisy tadi sudah datang untuk menagih janji. Jawaban dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah janji besok akan saya jawab. Tapi karena belum turun wahyu, jadi Rasulullah SAW tidak bisa memberikan jawaban. Karena Rasulullah tidak berani menjawab tanpa bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Hari kedua ternyata malaikat juga belum turun. Hari ketiga demikian. Hari keempat. Nah, ini sudah mulai gelisah. Yang gelisah justru masyarakat muslim yang ada di Mekah. Kumaha ieu cenah lamun Rasul teu bisa ngawajawabnya. Tuh, gitu. Jadi mereka juga menjadi sanksi terhadap kenabian itu. Apalagi mereka terus mendesak. Penduduk Mekah mulai goyah, kaum muslimin merasa khawatir. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sedih, gelisah, resah, bimbang harus bagaimana menghadapi kaum Quraisy yang terus mendesak minta jawaban. Ibadah iman rahimakumullah, maka setelah lebih dari 15 hari datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, Quran surat Al-Kahfi ayat 23. Wala takullana lisain inni fa'ilun dalika godan. Wala takullana lisain inni fa'ilun dalika godan. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Ini teguran kepada Rasulullah SAW. Datanglah besok pagi kepadaku, aku akan cerita kepadamu. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah. Artinya jika Allah menghendaki. Maka turunlah ayat tadi. Dilanjutkan dengan ayat ke-24-nya sebagai pelajaran kepada Nabi SAW.
ila ayyasha Allah wadkur robbaka ida nasita wakul asya ayyahdiyani Robi liaqroba min hada rasada. Kecuali dengan menyebut insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakan mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nah, dari ternyata insya Allah teh lain sekedar jawaban. Di urang lamun disebutkan insya Allah teh ada hariwangnya. Lantaran insya Allah teh pasti kana moal gitu tah. Gitu. Padahal insya Allah itu atas izin Allah. Jadi khususnya bagi Nabi, umumnya bagi umatnya. Jadi kalau sesuatu yang belum pasti, jangan. Pastilah isuk insya Allah, itu pakai insya Allahnya, mau nyatu percaya ke orang, nah gitu. Nyaho imah orang atau di ditu tuh tepungan isuk. Seperti itu. Jadi sangat perlu ketika kita untuk menjawab sesuatu yang akan dikerjakan besok, bukan untuk hari ini, itu dengan insya Allah. Maka selanjutnya Allah melalui malaikat menurunkan ayat yang lain yang menjelaskan mengenai Ashabul Kahfi dari ayat 9 sampai 26. Nah, ini kita bahas dulu mengenai isi daripada ayat ini. Jadi, kisah Ashabul Kahfi ini di zaman setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah di kota Efesus pada zaman kerajaan Romawi kuno, agama Kristen peninggalan Nabi Isa itu ada dalam ancaman. Orang-orang yang zalim dan terutama Raja Decius. Decius teh raja yang itu lebih kepada menyembah berhala. Jadi muncul aya nama agama teh diberangus, dihilangkan. Bahkan yang masih mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa itu tidak disisakan. Pilihannya cuma ikut menyembah berhala atau mau tetap menyembah atau melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dibawakan Nabi Isa. Artinya mati. Dia begitu benci kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi yang masih punya keyakinan ibadah kepada Allah itu diberangus. Jadi dikisahkan ketika itu ada 7 pemuda. Pemuda yang idealis, germangan 7-7-nya, istiqomah, benar-benar iman kepada Allah, tidak ridho agamanya dihina, difitnah, dianiaya. Walaupun hanya 7 orang, tidak punya teman. Nah, daripada harus menggadaikan akidahnya demi kenyamanan hidup, lebih baik kabur dulu. Akhirnya istilahnya kan kabur dulunya gitu. Namun ada anak-anak pemuda mendapatkan tekanan dari pemerintah, kabur dulu. Alasannya sekolah di luar negeri padahal itu penting-penting dan kabur dulu untuk menyusun kekuatan. Ya nama istilahnya kabur dulu, Pak. Jadi mereka anak-anak yang pintar, yang punya uang, ada pejabat ketika mendapat tekanan, mereka istilahnya kabur dulu. 5 tahun, 6 tahun di luar negeri, sudah dapat gelar, baru pulang. Jadi daripada harus menggadaikan akidahnya. Jadi batan kudu nurut mah mending ingkah, ninggalkan lembur, matuh, karang pamidangan. Jadi 7 orang keluar dari kampung itu, dari negeri itu. Setelah melakukan perjalanan semalam, karena sengaja dia mengadakan perjalanan malam biar orang tidak tahu, tidak melihat. Maka mereka sampai pada sebuah gua yang besar. Inilah di awal ceritanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dulu di gua itu. Sengaja mereka berangkat malam agar tidak ada orang yang tahu. Jadi kebayang perjalanannya cukup jauh. Kenapa? Karena sampai
gua itu hampir subuh, berarti semalaman nih perjalanannya. Jadi di dalam ayat ke-9-nya diungkapkan, anna hasibta anna ashabal kahfi warruqimi kanu min ayatina ajaba. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu mempunyai rakim, rakim teh anjing. Anjingnya rakim. Bahkan ikut di situ. Ikut tidur di situ sama dengan mereka, bangunnya juga sama-sama, tidurnya sama-sama. Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Setelah sampai di gua itu mereka berdoa, sering dibacakan oleh Ustadz, Robana atina miladun karahmah wahai lana min amrina rosada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Atas izin Allah yang Maha Kuasa, doanya dikabulkan. Mereka pun tidur lek begitu lelap moronok tibra pisan. Keur geus capek di merenya gitu. Reureuh istirahat. Di dalam ayat 11 disampaikan, padorobna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam gua itu. Sengaja pendengarannya ditutup, ngarah teu nguping nanaon gitu. Aya reungit ngahiung ge moal apaleun. Nah, dalam ayat ini tidak disebutkan berapa lama dia tidur, tapi nanti di ayat ke-25 itu dijelaskan berapa lama mereka tidur di gua itu. Nah, pada ayat 18 ini luar biasa. Ternyata begitu ditidurkan itu tidak plek tidur jika nu disihir gitu. Plek tibra. Mun ngajentul gitu, mun ngagoler. Ternyata di ayat 18-nya disebutkan watah sabuhum aiqodon wahum rukud wanaqolibuhum datal yamini wadatal simal. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Luar biasa, subhanallah. Jadi mun kieu teh kieu we henteu 300 tahun kieu henteu. Jadi ku Allah digular gilir gitu teh. Jiga kumaha anu monok nu kulem lah. Beureun masa kadeung ka dieu, sakapeung ka dieu gitu. Jadi memang luar biasa. Inilah kuasa Allah. Jadi digular gilir teh blek sek gitunya ngejentut henteu. Nah, di ayat 25-nya baru dijelaskan walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua itu mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Bisa berapa? 309. Kenapa di sini ada selisih? Di kitab-kitab nusanes terutama Injil itu pasti 300 tahun, dan kita juga dulu pahamnya 300 tahun apanya? Ternyata selisihnya itu setiap bulan Masehi dengan bulan Hijriah itu 11 hari, Pak. Bedanya itu 11 hari. Orang kalikan 11 harinya kali 300 tahun. Berapa itu? 3.300 hari selisihnya. 3.300 hari sok HP. Dibagi 365 itu 9 tahun. Jadi selisihnya 9 tahun idinya, Pak. Dari tiap bulan itu 11 hari. Pokoknya setiap tahun selisihnya 11 hari. Nah, jadi setelah mengalami tidur yang begitu lama, maka oleh Allah dibangunkan.
Begitu bangun mereka bingung, kaciptanya silih reret, rungah ringeh. Bahasa Indonesia rungah ringeh naon dulu? Pelanga plongo enonya, pelanga plongo lagi usumnya pelanga plongo teh. Pelanga plongo silih reret. Ceuk nu saurang cenah. Wasa tibranya ayam meureun urang cenah sare setengah poe cenah. Setengah poe ya 308 tahun dianggap setengah poe. Ceuk nu saurang teh leuwih atuh cenah pan urang teh ka dieu teh isuk-isuk cenah gitu. Ayeuna geus buritu nya. Berarti sapoe cenah. Tapi yang membuat mereka tambah bingung, kenapa? Semua berubah kecuali diri dia. Yang 7 plus anjingnya tidak berubah, tapi semua lingkungannya berubah. Tadina tangkal nu lalu ti koyo sagudu gede. Cek urang lemur sagudu gede beuteung munding katanya. Baradang, rimbun segala wah parangling pokokna mah gitu. Cek nu saurang teh kita tidak akan tahu. Hanya Allah yang Maha tahu sebetulnya berapa lama kita ada di sini. Misalnya kecurigaan itu sebenarnya seberapa poin orang di dia teh. Ini ngali robah gitu. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol dan meureun manusiawi nya gitu. Ari geus gudang mah lapar. Asal lapar cenanya. Teu mekal Indomie bah lama can aya Indomie Mas. Mun ayeuna mekal Indomie meureun. Can aya Indomie harita mah. Sok cenah boga duit sabaeroan dikumpulkan papatungan Pak. Uang yang ada itu dikumpulkan, terus dihitung. Maksudnya cenah saya aya ya duit cukupnya, sok saurang sanu turun kan itu ke pasar cenah gitu. Meuli dahareun. Penting urang ngesian beuteung we heula ayeuna mah. Ngan anu dahari tah hariwang keneh nya gitu. Hariwang keneh. Neanganna cenah halalan toiban gitu. Kumaha sing rikip, sing lantip, ulah katingali ku batur. Tapi memang ternyata begitu turun lain manehna wae nu aneh teh batur nu ningali ge aneh. 300 tahun yang lalu cing jiga kumaha teh nya. Baju meureunan model kumaha nu 300 tahun yang lalu sekarang bajuna kumaha nya. Ayeuna mah aya rompi asa gambar manteu di rompi wungkul teh di baju meureun lama gitu. Aneh. Sampai memberanikan masuk warung dahar kue nu aya meureun nya apal kana dahareun meureun nya dahar gitu. Nah begitu rek mayar gitu. Dia cenah cekap sakieu. Bingung tukang warung teh bade nyak panglit teh. Jeung eta teh si pemuda teh posisi bentuk fisikna teh jiga baheula teu robah. Teu wisan teu jadi bodas kitu nya. Koma rontok mah henteu ieu mah. Itu teu meotan. Angeureuh sakitu kitu. Sampai kasih makna gitu begitu Ari Ujang orang mana mau padahal mah 300 tahun yang lalu lahir natifan eta teh nya gitu. Berarti teu robah Ari Ujang orang mana sebenarnya teh gitu. Bingung. Umur sakitu. Ari cek budakna teh bere lain budakna cek jajak eta teh pemuda teh. Abdi mah cenah urang dieu aslina urang dieu. Nah, cenah saya keren ningali orang dieu. Cing cenah ningali duit teh dicidik-cidik. Ngan aya anu rada apal karena sejarah. Ieu mah cenah duit baheula ieu mah. Tah ieu teh raja nu zolim lah pokona mah. Dakianus ngaranna teh. Nu disebut Dakius cenah kitu. Lantaran kuring pernah ti Aki ngadongeng, ari Aki nanti kiai kebeneran Pak, ngadongengkeun gitu. Sejarah si Aki teh gitu. Yang baheula teh di zaman Dakius teh aya 7 pemuda kabur ti lembur nya. Keluar ti kota nuju ka hiji kampung tepi ka ratusan tahun gitu.
Tapi hiji waktu cenah cek si dong si bapak eta nu eta teh. Eta nu tujuan teh bakal nemongan. Ternyata hari itu bakal jadi geus apal da dongeng eta teh, kisah eta teh gitu. Bakal nemongan. Nah, dina ayat 21 diterangkeun wa kadzalika a'sarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqo. Dan demikian pula kami pertemukan manusia dengan mereka, dipertemukan akhirnya gitu. Agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Wa ana sa'ata la raiba fiha id yatanazzalu bainahum amrahum. Dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka. Nah, jadi akhirnya beja yang dari kurang lamun akhirnya disebut naon teh viral ya namanya, istilahnya non viral, menyebar kemana-mana pabeja sampai akhirnya sampai ke karaton, ke kerajaan gitu. Maka nyuruh penggawa untuk membawa salah satu dari mereka gitu. Madep ka raja. Nu eta mah rajana nu ayeuna mah Raja Yandusius. Raja nu ayeuna mah cek nu mariksa teh setelah ada di istana ari Ujang, cek Ujang mah keukeuhnya da pemuda keneh atuh. Anger Ujang padahal umurna geus 308 tahun leuwihnya gitu. Keukeuh ari Ujang sebenarnya urang mana cenah gitu. Anger cenah. Abdi mah urang dieu cenah, asli urang dieu. Urang Efesus pituin gitu. Dinten kamari tuh nyebutnya gitu, dinten kamari cenah keluar itu teh gitu. Pas mondok di guha duwi ka ayeuna tuh dianggap nama sapeuting we. Dia tidak merasa 309 tahun gitu. Ayeuna abdi ka kota jadi kieu kota teh cenah ayeuna mah gitu. Ari cek mariksa teh cenah basa Ujang ini ti dieu ti lemurnya gitu. Ninggalkeun lemur. Nu jadi raja saha cenah gitu. Nah baru ini raja nate Raja Daxius Dexius gitu. Ari cek raja teh raja jeung raja mah apal ngeureunnya gitu cek raja nu ayeuna teh. Oh atuh raja eta mah Daxius mah raja baheula jang 300 tahun nu geus kaliwat. Pan anehnya, 300 tahun kaliwat ieu budak anu segede kieu keneh gitu. Sangus dipariksa panjang lebarnya akhirnya mah rek percaya memang kenyataannya seperti itu nya. Akhirnya itu orang ningali atuh ka ditu orang panggil jeung batur maneh nu lain bring we ka ditu ditepungan geus ngobrol segala rupa nu akhirnya geus atuh cenah ayeuna mah ieu teh negara teh geus balik deui ka agama gitu. Geus balik deui ka agama. Jadi azasna teh agama lah gitu. Lain karena berhala. Jadi naon geus cenah urang ka kota ka ditu. Ulah di dieu wae cenah. Keugeuh. Abdi mah cenah rek samaotna di dieu. Tuh begitu. Tungtungna akhirnya sampai meninggal. Mereka di situ tetap nyaka minangka raja teh beneran membuat sebuah namun ayeuna mah ari kitu teh namina teh tanah eta teh naon namina teh prasasti ya gitu nya membuat itu dijieun bangunan tapi ulah bangunan ieu pokoknya mah bangunan untuk tempat beribadah. Nah, karena pada waktu itu adalah Kristen, akhirnya dibuat sebuah gereja di situ. Itu jawaban dari Nabi Muhammad SAW kepada petugas tadi. Karena sekarang bisa menceritakan karena semua lancar. Ayatnya diberikan oleh malaikat. Jadi sampaikan lagi
sampai sampaikan lagi, gitu. Itu pertanyaannya pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Malaikat Jibril menyampaikan ayat ke-83, masih Al-Kahfi. Ini menerangkan tentang Zulkarnain. Wa yas'alunaka an dzikril kanain qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Nah, maka lungsurlah ayat-ayat selanjutnya 84, 85, 86. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Jadi ya memang Zulkarnain mah tukang ider-ideran gitu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, bayangkan berarti wetan di mana? Itunya wetan. Di wetan, terus dari terbit matahari terus berjalan sampai dia melihat matahari tenggelam. Gitu. Jadi di ujung pisan orang mah karena katinggal itu sampai betul-betul tenggelam matahari ini di sebuah pantai yang di situ dasar lautnya itu berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat yang tidak beragama. Nah, didinya teh sampai kepada ayah penduduk nama ayah yang tidak beragama, maka mendapatkan juga wahyu dari Allah gitu. Qulna ya dal qurdaini ima antu adiba wa ima antatahida fihim husna. Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh juga berbuat kebaikan, diajak untuk beriman. Jadi eta penduduk eta mah terserah ka maneh we cenah lah. Lamun rek diajak bae cenah beriman sok ajakan. Namun hoream mah geus rek disiksa, rek dibunuh baik bae cenah, dibebaskeun gitu ta. Jadi dari ayat ini secara zahirnya dipahami bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya menunjukkan bahwa Zulkarnain menerima perintah-perintah dan petunjuk tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah ciri seorang nabi. Kurang guru dugennya. Selanjutnya jawaban yang ketiga mengenai ruh. Maka malaikat menurunkan wahyu, Quran surat Bani Israel, Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, kulir ruhu min amri robbi. Katakan, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wama utitum minal ilmi ila qalilan. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Jadi lamun ayeuna harus tentang ruh mah tos we eta mah urusan Allah gitu. Da urang mah moal tiasa nerangkeun gitu. Aya ge nu dipasihan ilmu tentang ruh itu hanya sedikit gitu. Jadi kita terbatas oleh kemakhlukan dengan segala keterbatasannya. Nah, hanya dampak dari kisah ini, akhir kisah, jadi pengakuan kebenaran. Jadi setelah disampaikan, mereka pun berkumpul, ada yang berani menyatakan bahwa Muhammad itu betul-betul nabi. Ada yang ngageremet dina hate, teu wani ngedalkeun, tapi aya we tetep nu membangkang, tidak menerima kenabian Muhammad SAW. Jadi di situ akhirnya ada beberapa tokoh inohong yang pada akhirnya masuk Islam, termasuk paman-pamannya yang menjadi pejuang, Manhamjahnya, terus Abbas, terus banyaklah gitu para inohong seperti Abdullah bin Salam ya gitu langsung menyatakan keislamannya, tapi tidak sedikit mereka yang tetap gengsi gitu. Lantaran lamun asup Islam beureun kudu ngagugu ka Muhammad, sedangkan marehna kan tokohnya. Kumaha atuh katokohan urang ayeuna kudu kieu ka Muhammad? Oke heula. Nah, itu akhirnya gitu yang membuat mereka celaka. Itu barangkali sekilas tentang Ashabul Kahfi ya. Dengan judulnya mencari kebenaran, dan mereka berjuang berusaha menghindari
daripada harus mengikuti ajaran yang baru yaitu berhala, lebih baik meninggalkan kampung halamannya. Dan ini mendapatkan bimbingan dari Allah, dituntun ku Allah, dijaga ku Allah, diriksa ku Allah, akhirnya sampai bertemu dengan manusia setelah 309 tahun. Jadi itu Pak, beda nama selisih nama sing emutnya 11 hari. Selisihnya 11 hari antara Masehi dengan Zulhijjah. Aku lu qouli hada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.